Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan melakukan sebuah presentase dengan judul materi yaitu Administrasi Database. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfa Ramadan dari kelas TRPL 1A, NIM 2211081003. Di slide pertama, di materi pertama ada pendahuluan yang berisi dengan pengertian administrasi database. Pengertiannya adalah administrasi database merujuk pada serangkaian tindakan yang dilakukan untuk mengelola dan menjaga kinerja, keamanan, integritas, dan ketersediaan sebuah sistem database. Tujuan dari administrasi database adalah untuk memastikan database berjalan dengan efisien dan tetap konsisten. Manfaat administrasi database ada 5. Pertama, keamanan data. Kedua, ketersediaan data. Ketiga, penyusunan laporan dan analisis. Keempat, kinerja yang optimal. Kelima, skalabilitas. Pertama, keamanan data. Administrasi database membantu melindungi data dari ancaman dan serangan yang mungkin terjadi melalui implementasi hak akses, enkripsi data, dan pemantauan kegiatan pengguna. Kedua, ketersediaan data. Dengan administrasi database yang baik, data akan lebih tersedia dan dapat diakses dengan lebih cepat. Penjadwalan backup yang tepat, pemulihan data setelah kegagalan sistem. Ketiga, penyusunan laporan dan analisis. Administrasi database memudahkan penyusunan laporan dan analisis data dengan menggunakan fitur query dan pemilihan data yang efisien. Administrator database dapat membantu pengguna dalam mengambil informasi yang diperlukan dan membuat laporan yang relevan. Keempat, kinerja yang optimal. Dengan melakukan pemantauan dan pengoptimalan kinerja secara teratur, administrasi database dapat meningkatkan kecepatan dan efisiensi operasional. Kelima, skalabilitas. Dengan merencanakan kapasitas dan melakukan pengaturan ulang yang tepat, administrator database dapat mengakomodasi pertumbuhan data dan menjamin kinerja yang baik. Kekurangan administrasi database. Pertama, ada biaya, yang kedua kompleksitas, ketiga kesalahan manusia, keempat kompatibilitas dan migrasi, dan yang kelima ada kinerja yang menurun. Mulai dari yang pertama, satu, biaya. Ini termasuk biaya perangkat keras, perangkat lunak, lisensi, pelatihan, dan upaya sumber daya manusia yang diperlukan untuk mengelola dan memelihara sistem database. Bagi organisasi kecil atau suatu PT kecil dengan sumber daya yang terbatas, biaya ini mungkin menjadi hambatan. Contohnya seperti PT-PT atau perusahaan-perusahaan yang kecil. Kompleksitas. Administrasi database sering melibatkan konsep dan teknologi kompleks, pemahaman yang mendalam tentang sistem database, struktur data, bahasa query, dan teknik pengoptimalan kinerja yang sering diperlukan. Kesalahan manusia. Kesalahan konfigurasi, kesalahan saat menjalankan tugas pemeliharaan atau pemulihan, atau kesalahan dalam mengelola akses pengguna dapat berdampak negatif pada database dan data yang disimpan. Jadi, para administrator database memerlukan keahlian yang khusus dan sudah pandai dalam mengelola database. Jadi supaya tidak sering terjadi kesalahan. Kompatibilitas dan migrasi. Kompatibilitas antara perangkat lunak, versi database, dan struktur data dapat menjadi tantangan. Migrasi data juga dapat berisiko kehilangan atau kerusakan data jika tidak dilakukan dengan hati-hati. Kinerja yang menurun. Ketidaktahuan dan dalam mengoptimalkan query,
kurangnya pemantauan dan pemeliharaan rutin, atau kurangnya perencanaan kapasitas dapat mengakibatkan kinerja yang buruk dan lamanya waktu tanggap sistem database. Di sini juga ada tugas dari database administrator. Pertama, mengidentifikasi kebutuhan user untuk dapat mengelola database. Yang kedua, membuat dan melakukan tes terhadap modifikasi struktur database ketika diperlukan. Keempat, mengelola database dan memperbarui permission. Dan yang kelima, menggabungkan database lama dengan database yang baru. Selanjutnya, ada jenis-jenis database administrator. Yang pertama, sistem database administrator. Penjelasannya, secara umum, sistem database administrator meliputi aspek teknis pengelolaan database, termasuk memperbarui software dan debug kode. Kasarnya, sistem database administrator bertugas di bidang operasional, mulai dari instalasi, patching, dan pengelolaan. Yang kedua, application database administrator. Application database administrator bertanggung jawab terhadap kegiatan penggunaan database. Tugasnya bisa dibilang cukup rumit, mulai dari merancang arsitektur data, model data, hingga menunjang penggunaan database untuk aplikasi tertentu. Di dalam administrasi database ada dua implementasi, yaitu otorisasi dan hak akses. Sebelumnya, mari kita bacakan atau kita pahami dulu penjelasan dari otorisasi dan hak akses. Otorisasi. Otorisasi adalah proses pemberian izin atau hak akses kepada individu, sistem, atau entitas untuk melakukan tindakan tertentu. Otorisasi digunakan untuk mengontrol apa yang diizinkan atau tidak diizinkan oleh suatu entitas. Otorisasi. Aturan otorisasi. Aturan dari otorisasi yaitu kontrol yang melekat dalam sistem manajemen data yang membatasi akses data dan tindakan-tindakan yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain. Contohnya, orang yang berhak mengakses data bisa membaca seluruh database, tapi tidak bisa mengubah dari database tersebut. Kedua, hak akses. Hak akses di dalam database adalah hak yang diberikan kepada user untuk mengakses data atau record tertentu. Hak akses ini jenisnya bermacam-macam. Bisa saja untuk memberikan hak akses tabel, hak akses kolom, untuk dapat diakses oleh user tertentu. Hak akses ini adalah hak yang mendasar dalam MySQL. Ada dua perintah di otorisasi dan hak akses. Pertama, perintah grant berfungsi memberikan wewenang dan hak kepada pemakai. Yang kedua, revoke mencabut wewenang dan hak yang dimiliki oleh pemakai. Selanjutnya ada contoh perintah atau implementasian dari hak akses dan otorisasi. Pertama, ada perintah hak akses global. Hak akses global adalah hak akses yang diberikan kepada user untuk dapat mengakses seluruh bagian di dalam suatu database, misalkan tabel, kolom, dan data. Di sini ada juga contoh implementasi atau contoh penerapannya. Di sini kita akan menggunakan aplikasi MySQL untuk menjalankan perintah dari hak akses ini. Sebelumnya saya akan menghidupkan SAM-nya dulu. Kita akan mencobakan perintah implementasinya di command prompt. Sebelumnya kita masuk di MySQL-nya dulu.
kita sudah berhasil masuk ke dalam SQL-nya. Pertama, kita akan menjalankan implementasi dari hak akses global dengan contoh query sebagai berikut. Sebelum kita menjalankan perintahnya, kita terlebih dahulu membuat sebuah user dengan cara create user dan nama user. Contohnya nama saya sendiri, Alfa. Dan pembuatan user sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menjalankan perintah dari hak akses global tersebut. Perintahnya perintah atau implementasi pertama sudah berhasil. Selanjutnya kita akan melihat apakah hak akses sudah diberikan atau belum dengan cara show grants for nama user at localhost. Query sudah berhasil dan hak akses sudah diberikan. Jadi maksudnya hak akses ini bisa digunakan oleh user yang kita kasih tadi. Yang kedua, hak akses database. Hak akses ini diberikan kepada user yang hanya dapat mengakses database tertentu, serta dapat mengakses seluruh tabel dan kolom di dalam database tersebut. Contoh implementasinya akan kita cobakan di command prompt. Nama database, kita akan menggunakan database classic model. Maaf, ada tanda kutip yang kurang. Dan query dari akses hak akses database sudah berhasil.
Selanjutnya kita akan show grant untuk melihat apakah hak akses sudah diberikan. Hak akses sudah diberikan dan pertama ada satu akses dan yang kedua ada penambahan yaitu dua hak akses. Selanjutnya yang ketiga hak akses pada tabel. Hak akses ini hanya dapat mengakses kolom tertentu saja beserta seluruh kolomnya. Contoh implementasinya sebagai berikut. Kita akan mencobakan contoh implementasi ini di Command Prompt lagi. Kita akan memberikan hak akses yaitu select, insert, update. On nama database classic model, nama tabel office, kita akan menggunakan tabel office, to nama user, grant, select, insert, update on classic model, office, to implementasinya, contoh query-nya sudah berhasil. Selanjutnya kita akan show grant untuk melihat apakah hak akses sudah diberikan. Setelah kita show grant, hak akses sudah diberikan, jadi user hanya dapat memilih, menyisipkan, dan mengupdate tabel Office di database classic model. Keempat, hak akses kolom. Hak akses ini hanya dapat mengakses kolom tertentu saja. Contoh implementasinya sebagai berikut. Kita akan mengeksekusi implementasinya di Command Prompt. Query-nya sebagai berikut, grant update. Kita hanya mengasih akses update saja di kolom choose customer number, on database classic model. Di tabelnya kita akan menggunakan tabel customer. Nama user, at localhost. Query-nya sudah berhasil. Kita akan show grant lagi untuk melihat apakah hak akses sudah diberikan. Kita show grant, hak akses sudah diberikan, jadi user hanya dapat mengupdate
tabel tabel customer di kolom customer number di database classic model. Selanjutnya, implementasi terakhir yaitu hak akses pencabutan atau revoke. Mencabut wewenang dan hak akses yang dimiliki oleh pemakai. Jadi, hak akses yang kita berikan tadi bisa kita cabut kembali dengan bentuk query-nya seperti ini. Query-nya berhasil, jadi kita akan mencabut hak akses dari kolom customer number di tabel customer. Kita akan melihatnya dengan show grand lagi. Jadi pertama user alpha ada 4 hak akses dan sekarang menjadi ada 3 hak akses dikarenakan kita sudah memakai perintah revoke. Selanjutnya, tipe-tipe hak akses yang nantinya digunakan untuk mengadministrasikan database cukup banyak. Ada alt privilege, memberikan seluruh hak akses, alter, hak akses untuk mengubah tabel, create, hak akses untuk membuat tabel, prop, hak akses untuk menghapus database, event, hak akses untuk membuat event, dan masih banyak lagi. Kesimpulannya, penggunaan administrasi database sangat penting dan memiliki manfaat yang signifikan dalam pengelolaan sistem basis data. Secara sederhananya, penggunaan administrasi database yang efektif adalah kunci untuk menjaga ketersediaan, keamanan, dan kinerja optimal dari sistem basis data. Dengan melibatkan praktik terbaik dalam administrasi database, organisasi dapat memaksimalkan nilai data mereka, meningkatkan efisiensi operasional, dan mendukung pengambilan keputusan yang akurat dan tepat waktu. Daftar pustaka. Ini adalah referensi-referensi yang saya pakai, ada 5 referensi, jadi teman-teman yang ingin membaca lebih lengkapnya bisa dikunjungi website ini untuk sebagai referensi. Sekian dan terima kasih dari presentasi saya hari ini. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.